Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmal Riyadi. Jadi kemarin saya baru beli ini guys. Ini adalah Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Dan hari ini kita akan bongkar handphone ini karena saya penasaran pengen lihat gimana bagian komponen internal dari si S21 FE ini. Berbicara belanja online, setiap kali saya berbelanja di Tokopedia, saya selalu menggunakan Shopback. Saya selalu pakai Shopback supaya dapat cashback tambahan. Jadi lumayan banget biar bisa tetap untung belanjanya. Buat yang belum tahu Shopback itu apa, Shopback ini adalah aplikasi yang kasih kamu cashback untuk setiap transaksi belanja online yang kamu lakukan di berbagai toko dan e-commerce lainnya yang ada di Shopback. Nah, di sini contohnya saldo Shopback saya sudah mencapai 2.860.000-an guys. Jadi sudah terkumpul segini hasil dari cashback semua belanja online saya. Jadi lumayan banget kan? Makanya setiap kali ingin belanja online, saya selalu mulai dari Shopback. Cara pakainya gimana? Yang pasti gampang banget caranya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Dan sekarang kita akan lanjut bongkar si Samsung S21 FE ini ya. Pertama kita matikan terlebih dahulu handphonenya. Terus kita panaskan bagian back covernya supaya mempermudah pada saat proses pelepasan atau membuka back covernya. Di sini saya coba angkat back covernya pakai suction cup dan dibantu dengan alat congkel plastik seperti ini, sehingga bagian back covernya menjadi terangkat guys. Kalau masih agak susah, kita tinggal panasin lagi aja. Karena tadi kita memanaskannya dengan cara merata, di sini back covernya bisa kita lepaskan dengan cukup mudah guys. Jadi kita tinggal buka hati-hati aja, jangan sampai merusak bagian back covernya atau sehingga membuat bengkok back covernya. Nah, ini dia bagian back covernya. Dia back covernya ini terbuat dari plastik atau polikarbonat ya guys ya. Selanjutnya kita lepaskan semua baut di handphone ini. Dan uniknya di handphone Samsung ini nggak ada yang namanya stiker garansi guys. Kemudian kita bisa melepaskan plastik pelindung motherboardnya. Dan kita angkat seperti ini sehingga kita bisa melepaskan konektor dari coil wireless chargernya. Hati-hati melepaskannya karena di bagian bawahnya ada lem yang menempel ya. Nah, ini dia bagian plastik pelindungnya. Di sini ada speaker untuk earpiece-nya dan di bawah sini ada konektor untuk NFC dan di bagian bawah di sini terdapat coil untuk wireless charger-nya. Kelihatan ya bulatan coilnya. Selanjutnya lepaskan konektor dari baterainya dan kita lepaskan SIM tray-nya. Tadi saya lupa lepasin ya. Jadi dia support 2 nano SIM dan sudah ada gasket pelindung supaya air dan debu tidak mudah masuk ke dalam. Selanjutnya kita bisa melepaskan kamera utamanya. Ya, ini kamera utamanya 12 megapiksel, sudah optical image stabilization dan dual pixel autofocus dan ini sensornya gede banget guys. Tuh ukurannya gede banget ya. Kemudian yang di bagian bawah di sini adalah kamera 8 megapiksel untuk telefotonya, sudah ada autofocus dan optical image stabilization juga. Kemudian kita mencoba melepaskan kamera depannya, kita buka soket kameranya dulu, tapi sepertinya kamera depannya dilem secara permanen ke bagian frame handphonenya. Jadi saya nggak mau ambil resiko guys. Untuk kamera depannya resolusinya 32 megapiksel ya. Kemudian kita lepaskan semua kabel fleksibel yang menghubungkan motherboard yang atas ke bagian bawahnya. Kemudian kita lepaskan satu baut lagi di bagian motherboardnya. Dan kita bisa melepaskan motherboard utama dari si handphone ini. Jadi di bagian kiri atas ini adalah kamera ultra wide angle 12 megapiksel. Jadi ini dia motherboardnya. Untuk varian yang di Indonesia dia menggunakan prosesor Exynos 2100 ya. Dan ini RAM-nya 8GB dengan internal storage 128GB. Kemudian kita bisa melepaskan speaker bagian bawahnya. Jadi ini adalah speaker utama dari handphone ini. Dan handphone ini juga sudah dilengkapi dengan fitur stereo speaker guys. Lanjut kita lepaskan fleksibel untuk bagian displaynya. Dan dua lagi konektor yang menghubungkan motherboard dan PCB bagian bawahnya. Selanjutnya kita bisa melepaskan sensor sidik jarinya. Jadi sensor sidik jarinya ini masih berupa seperti kamera kayak gini ya guys. Jadi ini bukan sensor sidik jari ultrasonic seperti Samsung yang flagship pada umumnya ya. Kemudian ada 3 buah baut lagi yang harus kita lepaskan pada bagian PCB bawah di handphone ini. Dan kita bisa melepaskan PCB bagian bawahnya ini. Di sini USB Type-C portnya sudah dilindungi dengan karet berwarna merah itu ya. Dan ada SIM tray-nya atau SIM slot-nya untuk yang 2 nano SIM tadi.
Untuk baterainya kita nggak lepasin ya karena lemnya kuat banget, jadi saya takut merusak baterainya. Baterainya di sini 4500 mAh ya. Dan bisa kita lihat di bagian bawah di sini masih terdapat modul atau chip-chip untuk mengontrol layar AMOLED-nya ini guys. Yang ini tadi kamera depannya, dan yang ini motor vibratornya. Karena dia layar AMOLED, jadi dia udah tembus pandang guys. Di bagian atas sini ada lubang untuk proximity sensornya, dan di bagian bawah sini lubang untuk sensor sidik jarinya. Oke guys, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, saya mau kasih tahu cara pakai Shopback. Tapi kalian harus download dulu aplikasinya, dan link downloadnya ada di deskripsi ya. Lalu kalian tinggal buka aplikasi Shopback. Intinya Shopback ini kayak pintu gerbangnya. Terus kita pilih aplikasinya. Saya di sini coba pilih Shopee, dan dia akan kasih tahu kita keterangan tentang cashback-nya. Di sini kita dapat cashback up to Rp25.000 dan continue to aplikasi. Jadi dia langsung buka aplikasi Shopee dan kita bisa belanja seperti biasa aja guys. Kita pilih produknya yang pengen kita beli. Di sini contohnya kita lagi pengen beli S21 FE yang kita bongkar ini, dan langsung kita beli aja handphonenya. Gampang banget kan? Dan nanti saldo cashback-nya akan masuk ke dalam akun Shopback kalian saat transaksi kalian itu sudah terverifikasi guys. Dan nanti cashback-nya bisa dicairin jadi pulsa atau ditransfer ke rekening bank. Lumayan kan? Dan penarikannya ini minimal Rp25.000 untuk ditarik ke pulsa dan Rp50.000 untuk ditarik ke rekening bank. Jadi kalian bisa dapat untungnya double nih guys. Jadi belanja online jangan lupa untuk selalu mulai dari Shopback. Oke, saatnya untuk merakit kembali handphone Galaxy S21 FE ini guys. Jadi handphone ini kemarin saya beli di harga sekitar 9 jutaan. Ini untuk memori 128GB dan RAM-nya 8GB. Tapi berbicara beli handphone Samsung, padahal sebentar lagi akan keluar Samsung Galaxy S22 nih guys. Jadi agak sedikit nanggung aja gitu. Tapi kalau berbicara harga, si FE ini harganya 9 jutaan. Sedangkan Samsung Galaxy S21 yang biasa itu masih di angka 12-13 jutaan. Jadi selisih sekitar 3 jutaan sampai 4 jutaan begitu guys. Jadi kita bisa dapetin spek yang sama dengan Samsung Galaxy S21 yang biasa, tapi kita dapat harga diskon lebih murah 3-4 juta rupiah gitu guys. Bahkan layarnya ini sedikit lebih besar dibandingkan Samsung Galaxy S21 yang biasa, dan baterainya juga sedikit lebih besar guys. Jadi di harga 8-9 jutaan ini harganya menurut saya cukup worth it untuk dibeli guys. Oke, di sini handphonenya masih aman dan masih menyala seperti biasa, dan kita pasang kembali semua baut di handphone ini guys. Kemudian kita pasang kembali back cover dari Samsung Galaxy S21 FE ini guys, sehingga semuanya kembali seperti semula. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jadi ingat, kalau kalian pengen belanja online, jangan lupa buka Shopback dulu biar tetap untung guys. Dan jangan lupa di akhir bulan mulai di tanggal 25 setiap bulannya saat kamu gajian, belanja juga di promo gajian Shopback ya. Nggak cuma itu, Shopback juga punya promo Shopback ekstra di tiap tanggal kembar dan promo tanggal muda tiap awal bulan. Jadi pakai Shopback biar belanja kalian semakin untung guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.